9. Eneno Sobotai, anime yang masih tayang hingga saat ini dan tinggal 1 episode lagi menuju tamatnya. Kemungkinan bakalan ada season lanjutannya kalau menurut Mimin, mengingat manganya ini udah jauh banget gitu. Sebenarnya dari segala aspek yang ada, anime ini tuh bagus guys, cuman ada beberapa skin yang kurang cocok dijadiin bercanda, dan itu malah dijadiin bercanda, itu garing banget sih. Tayang sebanyak 24 episode dan dirilis oleh studio David Production yang merilis anime JoJo. Jadi bisa dibilang studio legend juga. Menceritakan tentang sebuah negeri yang bernama Tokyo yang dilanda masalah oleh manusia api. Oleh karena itu, dibentuklah tim pemadam khusus Regu ke-8 yang beranggotakan Shinra serta kawan-kawannya. Bisakah mereka mengungkap apa yang terjadi dan bagaimana gitu cerita kelanjutannya? Silahkan kalian tonton. 8. Oresuki atau Orewo Sukinano, anime yang mengusung tema romance serta slice of life ini cukup diminati sampai akhir tahun karena setiap episodenya tuh bervariasi dan gak bikin boring. Belum lagi perjalanan hidup tiap karakternya tuh ngegambarin setiap kondisi yang ada di kehidupan nyata atau real life gitu. Kalau Mimin sih bisa dibuat ketawa setiap nonton per episodenya, terutama kemunculan bangku ajaib. Komedinya pun dapat banget jadinya. Dirilis sebanyak 12 episode oleh studio Connect yang udah banyak menghasilkan anime, terutama paling laris sih Strike the Blood ya. Menceritakan tentang Joro yang diundang temannya yang bernama Cosmos dan Himawari untuk mendengarkan pengakuan mereka. Namun, mereka malah menyukai temannya Joro yang bernama Sanchan. Padahal, ada satu orang misterius yang menyukai Joro. Siapakah orangnya? Langsung aja di-check it out. 7. Dr. Stone, salah satu anime yang punya tema sangat beda dengan anime lain dan belum ada yang mirip juga gitu ya. Karena Dr. Stone ini mengusung sains dan membuat benda dengan berbagai proses yang ditampilkan sampai berbentuk wujud aslinya, dan kita jadi banyak tahu setelah nonton anime Dr. Stone ini. Nilai lebih yang lain pada anime ini adalah insert song yang mantep banget dengan setiap skin yang ada. Dirilis oleh studio TMS Entertainment sebanyak 24 episode, dan memang studionya ini sudah memproduksi anime hebat seperti Dikirai Man ataupun Real Life. Menceritakan perjuangan dua anak laki-laki yang bernama Senku dan Taiju yang ingin membangkitkan manusia setelah ada cahaya hijau misterius yang membuat seluruh manusia di bumi ini menjadi batu. Mereka berdua ini ingin mengembalikan peradaban seperti semula. Namun, ada seseorang yang tidak ingin dunia ini dipenuhi oleh seluruh manusia, atau ada yang gak suka aja gitu ya. 6. Dororo, anime dengan skin action terbaik kalau menurut Mimin ya.
Animenya ini pernah tayang di tahun 50-an, tapi grafisnya memang kurang bagus. Lanjut di remake di tahun 2019 dengan grafis yang memadai dan mantep banget. Latar di animenya unik karena mengusung tema samurai di masa lalu. Jadi kita bisa tahu gitu gambarannya seperti apa. Dirilis oleh Studio Mappa yang memproduksi anime nggak terkenal tapi ratingnya selalu bagus seperti Banana Fish ataupun Kakegurui. Jumlah episode dari anime Dororo ini sebanyak 24 episode yang puas juga gitu ya. Menceritakan tentang Hyakimaru yang kehilangan anggota tubuhnya. Bersama dengan Dororo, mereka berdua membasmi iblis untuk mengembalikan tubuh yang hilang pada Hyakimaru. Per episodenya ini kita sebagai penonton dibuat emosional banget. 5. Yakusoku no Neverland. Berbeda dengan kebanyakan anime survival lainnya, Yakusoku no Neverland ini menyajikan konsep pemikiran yang beda banget. Mulai dari dramanya, sampai kita sebagai penonton aja masih dibuat bingung gitu ya. Kok bisa gini, kok bisa gitu gitu ya. Nah, itulah yang membuat anime ini menarik gitu. Sudah diumumkan juga kalau Yakusoku no Neverland season 2-nya ini bakalan tayang di bulan Oktober 2020. Jadi langsung aja maraton ya. Dirilis oleh Studio Cloverworks sebanyak 12 episode yang gak usah ditanya lagi dalam memproduksi anime. Contohnya ada Darling in the Franxx dan Fairy Tail yang legendnya ya. Storyline-nya menceritakan 3 anak yang cerdas yang hidup di panti asuhan. Semua anak menikmatinya karena makanannya enak dan lingkungannya sempurna. Namun, suatu hari mereka bertiga menemukan keberadaan dunia luar yang tidak boleh dilihat. Apakah hal itu? Langsung aja guys dicek it out. 4. Gotobu no Hanayome. Rasanya nggak afdol kalau Kembar 5 nggak masuk pada anime terbaik 2019 gitu guys. Drama dan romansnya memang yang terbaik di tahun 2019 kalau menurut Mimin. Ya saking populernya, manganya ini sudah ada di Indonesia. Sudah dipastikan juga kalau season keduanya ini bakalan tayang di bulan Januari 2020. Dirilis oleh studio Tezuka Production yang memang sudah banyak menghasilkan anime legend seperti Blackjack dan Sakamichi no Apollon. Menceritakan tentang Futaro yang kurang mampu dan antisosial banget. Suatu hari, Futaro ini diminta untuk menjadi pengajar di suatu tempat karena si Futaro ini pintar ya. Yang ternyata adalah teman sekelasnya. Mereka adalah kembar 5 yang berbeda sifat dan kepribadiannya. Bagaimana Futaro mengatasi hal itu? Tonton sampai habis guys. 3. Tatenuyusa no Nariagari. Anime terbaik dengan tema isekai dan fantasi. Ya, Tatenuyusa karena plotnya ini jelas dan bikin penasaran setiap episodenya. Anime ini cukup lama trending di awal tahun 2019 karena hype-nya hype banget gitu ya. Grafis dan storyline-nya ini menjadi nilai lebih pada anime ini. Dirilis oleh studio Kinema Citrus sebanyak 25 episode dan memang sudah menghasilkan anime yang cukup terkenal seperti Barakamon dan Black Ballet. Kinema Citrus kali ini berhasil membuat Tatenuyusa menjadi disukai oleh banyak penonton. Dan bisa dibilang, light novel tersukses yang diadaptasi menjadi anime karena nggak terlalu banyak di skip juga gitu ya. Menceritakan tentang Naofumi yang datang ke isekai untuk membantu manusia di sana. Namun, karena dia ini memegang perisai, Naofumi dianggap tidak berguna dan paling lemah. Bagaimana Naofumi mengatasi hal tersebut? Silahkan kalian tonton juga karena animenya sudah beres tayang di season pertamanya. Kedua, Vinland Saga, anime adventure terbaik pada tahun ini. Sayangnya, anime ini bakalan tamat di episode ke-24. Ya, mudah-mudahan aja segera mendapat season keduanya karena anime ini epic banget. Terutama storyline-nya yang emang kita dibawa ke beberapa tempat di Denmark dan Inggris. Settingnya bukan di Jepang, tapi grafisnya wow banget. Dirilis oleh Wit Studio yang emang selalu menghasilkan anime dengan grafis terbaik. Contohnya ada Attack on Titan yang diproduksi dari season pertama sampai season ketiganya.
menceritakan tentang Thorfinn yang kehilangan ayahnya sewaktu kecil karena dihabisi. Thorfinn mengikuti Askeladd yang saat itu menghabisi ayahnya dan berniat untuk melawannya suatu saat nanti. Banyak setting tempat yang memanjakan mata pada anime ini. Pertama, Kimetsu no Yaiba. Anime favorit kita semua memang harus di urutan pertama. Bukan grafisnya aja yang bagus, tapi semua aspek di dalam animenya menjadikan Kimetsu no Yaiba anime of the year di tahun ini. Well, dengan movie yang akan tayang, serta season 2 yang sudah mendapatkan kepastian, menjadikan Kimetsu no Yaiba selalu ditunggu-tunggu oleh para fansnya, walaupun kelamaan juga sih. Dirilis oleh Studio Ufotable dengan 26 episode. Nggak usah ditanyain lagi kalau masalah grafis, karena emang yang nomor 1 ya, detail banget dan niat banget gitu ya ngerjainnya. Menceritakan tentang Tanjiro yang harus menghidupi keluarganya dengan menjual kayu bakar dari tempat tinggalnya. Namun, kebahagiaannya ini direnggut setelah Tanjiro menemukan keluarganya dihabisi oleh para iblis atau Oni. Untungnya, salah satu adiknya yang bernama Nezuko berhasil selamat, namun adiknya ini berubah menjadi iblis. Sejak saat itu, Tanjiro memutuskan untuk bergabung ke pasukan pembasmi iblis untuk mengembalikan Nezuko seperti semula menjadi manusia, guys. Apakah Tanjiro berhasil atau tidak? Langsung aja kalian tonton ya. Sekian bahasan video kali ini tentang 10 anime terbaik di tahun 2019. Kalau kalian ada masukan atau saran untuk video ini atau buat next video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian supaya channel ini makin berkembang lagi dan tentunya lebih dikenal banyak orang karena anime bukan kartun. Bye guys.